Menjadi pemain sepak bola hebat, hidup senang, dipuja banyak orang, dan tentu saja banyak uang. Tapi ketahuilah, di balik tawa kebahagiaan selalu ada kisah pahit menyertainya. Kesuksesan tak sekedar datang secara cuma-cuma, butuh waktu dan pengorbanan yang tak main-main untuk bisa menggapainya. Jika tak percaya, mari kita simak kisah perjuangan hidup 10 pesepak bola hebat berikut ini. Cristiano Ronaldo adalah superstar sepak bola yang hidup dalam serba-serbi kemewahan. Namun semua itu tidaklah terjadi begitu saja. Pria asal Madeira, Portugal itu telah melalui banyak jalan terjal dan berliku saat ia merintis karir. Kehidupan keluarga Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro selalu akrab dengan kemiskinan. Karena masalah itu jualah sang ibunda Maria Dolores sempat berniat menggugurkannya. Ronaldo yang miskin juga selalu diejek orang-orang di sekitarnya. Ronaldo memulai karir juniornya bersama klub Andorrinya, sebelum Sporting Lisbon kemudian membawanya ke ibu kota. Ronaldo yang masih lugu dan polos itu seringkali menangis di asrama karena rindu dengan keluarganya. Tapi ia sadar dia harus tetap di sana, menguatkan hati untuk meraih impiannya. Dalam sesi wawancara dengan Piers Morgan beberapa waktu lalu, terungkap saat tinggal di asrama, Ronaldo sering mendatangi sebuah gerai makanan cepat saji untuk meminta burger sisa karena tak punya uang untuk membeli roti yang baru. Penyesalan terbesar CR7 adalah dia tidak sempat menunjukkan kesuksesannya pada mendiang sang ayah. Sejak kecil, Sadio Mane telah jatuh cinta pada sepak bola. Ia bahkan sempat memutuskan ingin berhenti bersekolah agar bisa fokus bermain bola. Kemiskinan adalah salah satu faktor keluarganya tak mengizinkan Mane menjadi pesepak bola. Mereka berpikir itu sungguh suatu kemustahilan. Bagaimana bisa menjadi pemain bola sementara untuk pergi ke akademi saja mereka tak sanggup membayarnya? Namun tekad yang kuat membuat Mane mengacuhkan pandangan keluarganya itu. Ia meyakini takdirnya ada di sepak bola. Ketika menyaksikan timnas Senegal di Piala Dunia 2002, tekad Mane semakin menggebu-gebu. Dia percaya satu hari nanti ia bisa menjadi seperti mereka. Sadio Mane yang saat itu berusia 15 tahun pergi seorang diri ke ibu kota Dakar untuk memulai kisahnya di sebuah akademi bernama Generation Foot. Berbekal sepatu sobek dan celana butut seadanya, dia berhasil memukau orang-orang di sana meski sempat diremehkan. Sebelum jadi pesepak bola ngetop, Neymar juga sempat mengalami fase suram dalam hidupnya. Ayah Neymar hanya bekerja serabutan, sementara ibunya seorang juru masak yang penghasilannya tidak seberapa. Karena kondisi ekonomi yang amat sulit, akhirnya keluarga kecil ini bahkan seringkali tak sanggup membayar listrik. Tahun 2003, Neymar bergabung dengan Akademi Santos dan menerima gaji sekitar 10.000 real. Dari sinilah akhirnya perekonomian keluarga Neymar perlahan membaik. Namun meski sudah bergabung dengan tim muda Santos, Neymar ternyata masih suka berlatih di jalanan dengan teman-temannya. Pada tahun 2006, Real Madrid nyaris merekrut Neymar, tapi waktu itu Santos masih enggan menjualnya. Hingga pada akhirnya mereka tak kuasa lagi menahan keinginan Neymar untuk bermain di Eropa. Dan pada 2013, Barcelona lah yang beruntung mendapatkan jasa pemain yang dianggap the next Pele. Super Mario merupakan warga negara Italia keturunan Ghana. Dia lahir di Palermo dari kedua orang tuanya Thomas dan Rose Barbuah yang berstatus imigran. Karena faktor kesulitan ekonomi, akhirnya dia ditelantarkan oleh orang tuanya saat masih berusia 3 tahun dalam kondisi mengidap penyakit usus yang cukup parah. Beruntung keluarga Balotelli yang kaya raya kemudian datang mengadopsinya. Sejak saat itu, Mario kecil berganti nama menjadi Mario Balotelli. Adalah Lumezzane, sebuah klub asal Lombardia di provinsi Brescia yang menjadi awal cerita Super Mario mengukir kiprahnya di dunia sepak bola. Selain kisah sedihnya ditelantarkan oleh orang tua, Balotelli kecil juga kerap jadi korban rasialisme. Bahkan ia kerap kesulitan mencari teman bermain hanya karena warna kulitnya berbeda dari anak Italia lainnya. Lionel Andres Messi lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Argentina. Di usia 8 tahun ia mulai menimba ilmu di klub Newell's Old Boys. Saat itu pula sebuah ujian terbesar dalam hidupnya mulai menghampiri. Sebuah ujian yang nyaris saja merenggut karir sepak bolanya. Messi didiagnosa mengalami kelainan hormon yang mengakibatkan pertumbuhannya menjadi sangat lamban. Karena kondisi ini jugalah yang membuat River Plate tak jadi merekrutnya meski ia tampil luar biasa selama masa uji coba. Keluarga Messi bukanlah kaum berada.
sehingga mereka tidak sanggup terus-terusan menanggung biaya pengobatan yang sangat mahal. Boca Juniors sempat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan Messi, tapi pada akhirnya klub ini pun menyerah. Pada tahun 2001, utusan FC Barcelona datang ke Argentina usai menerima kabar tentang bocah dengan bakat seperti Maradona. Setelah menyaksikan sendiri skill La Pulga, tanpa pikir panjang Charles Rexach segera meminta Messi bergabung dengan La Masia. Pada 2004, dia menandatangani kontrak pertamanya untuk Los Azulgrana pada selembar serbet. Wonderkid milik Real Madrid juga punya kisah memilukan pada masa mudanya. Terlahir di zaman perang membuat ia dan keluarganya dihantui rasa tidak aman setiap waktu. Bahkan satu hari ia harus kehilangan kakek yang amat dicintainya karena ditembak mati tentara Serbia. Karena situasi semakin tidak aman, akhirnya keluarga Modric memutuskan mengungsi ke kota Zadar. Disinilah ia kemudian berpisah dengan sang ayah yang memutuskan maju ke medan perang. Tak ingin larut dalam kesedihan, laki Luka yang saat itu berusia 7 tahun menghibur diri dengan bermain bola. Rupanya bakat hebat Luki tak terpantau oleh seorang pelatih kepala akademi klub lokal di sana, Tomislav Basic. Tapi ternyata derita sang calon mega bintang tak berhenti sampai di situ. Karena postur tubuhnya yang dianggap terlalu kecil, ia kemudian harus terbiasa dengan penolakan dari berbagai pihak. Namun Tuhan kemudian menunjukkan takdir yang lebih baik. Ia berhasil masuk ke skuad muda Dinamo Zagreb pada 2002. Sempat mengalami beberapa masa peminjaman. Lukita berhasil meraih berbagai gelar bergengsi bersama klub raksasa Kroasia itu. Kehebatan Luka Modric kemudian memancing minat Tottenham Hotspur untuk memboyongnya ke London Utara. Siapa yang tahu? Bintang Leicester City Jamie Vardy ternyata pernah berhenti jadi pesepak bola. Hal itu terjadi setelah dirinya dibuang oleh Sheffield Wednesday karena dianggap terlalu kecil dan kurus. Jamie Vardy seperti dipaksa untuk melupakan mimpinya. Demi membiayai hidup, ia akhirnya bekerja sebagai buruh sebuah pabrik produsen alat kesehatan. Di sana dia diharuskan mengangkat barang-barang berat yang membuat punggungnya sering bermasalah. Bahkan cedera punggungnya itu sempat mengganggu karirnya ketika membela Halifax Town. Namun kecintanya pada sepak bola seolah memberinya kekuatan lebih untuk tak menyerah pada impiannya. Berkat kegigihannya itulah, dari waktu ke waktu skill olah bolanya kian meningkat. Hingga pada akhirnya dia dilirik Leicester City pada musim 2012-2013 dan berhasil membantu The Fox mengejutkan dunia dengan menjuari Premier League musim 2015-2016. Jakub Błaszczykowski punya cerita kelam yang akan membekas selamanya di sanubarinya. Pada September 1996, saat dirinya berumur 11 tahun, dia dan kakaknya menyaksikan pembunuhan ibunya yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Setelah kejadian itu, Kuba dan saudaranya kemudian tinggal bersama neneknya di desa Truskolasi di selatan Polandia. Sementara ayahnya dihukum 15 tahun penjara. Kejadian mengerikan tersebut sempat membuat mantan penggawa timnas Polandia dan Borussia Dortmund itu mengalami trauma mendalam. Bahkan ia tak beranjak dari tempat tidur selama 5 hari. Namun berkat dorongan dari sang paman, Jerzy Brzezek yang merupakan mantan kapten timnas Polandia, Kuba yang malang akhirnya mampu bangkit dan memulai kembali karir sepak bolanya di klub Wisla Krakow. Sebagai umat Katolik Roma yang taat, Jakub Błaszczykowski selalu membaca Injil setiap hari dan mendedikasikan gol-golnya untuk mendiang sang ibu tercinta. Sejak masih kecil, Kante sudah mengerti betul apa arti perjuangan hidup. Usai ditinggal mati sang ayah, Kante yang saat itu masih bocah 11 tahun, rela berjalan berkilo-kilometer setiap harinya demi mengais rezeki dari memulung sampah. Piala Dunia Prancis 1998 benar-benar mendatangkan berkah yang besar bagi dirinya. Selain karena berhasil mengumpulkan sampah lebih banyak, keberhasilan tim ayam jantan yang kali itu banyak diperkuat pemain imigran macam Zinedine Zidane atau Thierry Henry telah menginspirasinya. Ia bercita-cita ingin jadi seperti mereka agar bisa membawa keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Beranjak dari mimpi besar itulah, Kante kemudian mendaftar di sebuah akademi klub lokal dekat rumahnya, JS Rusnes. Sementara karir seniornya dimulai dari klub US Boulogne. 2 tahun kemudian ia pindah ke Caen. Dan setelah itu bergabung dengan skuad Claudio Ranieri untuk merebut mahkota Premier League. Marcelo Vieira da Silva Jr. berasal dari daerah KTT, sebuah lingkungan yang dihuni mayoritas penduduk miskin di selatan Rio de Janeiro, Brazil. Pada satu hari diceritakan saking miskinnya, bahkan orang tuanya tak mampu membelikan bola untuknya.
Hal ini kemudian membuat Marcelo nekat berhutang pada seorang pedagang dan berjanji akan membayarnya ketika ia sukses nanti. Marcelo kecil awalnya adalah seorang pemain futsal, namun takdir memutuskan dia kemudian jadi pesepak bola. Saat menimba ilmu di Fluminense, ketika harapannya nyaris pupus karena keterbatasan biaya, akhirnya klub yang bermarkas di Maracanã Stadium itu memutuskan untuk membiayai semua keperluan Marcelo, karena mereka meyakini El Loco bakal jadi bintang besar untuk Brazil. Tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk meyakinkan klub raksasa Spanyol Real Madrid untuk menerbangkannya ke Estadio Santiago Bernabeu. Disinilah akhirnya dia diakui sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia yang pernah ada. Keberhasilan skuad Merah Putih menembus semifinal Piala AFF 2022 tentunya terlepas dari andil mantan pemain PSIS satu ini. Dikenal sebagai sosok penuh talenta, kehidupan yang keras telah membentuk mental juangnya sejak masih anak-anak. Sang ibu yang sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang sayur keliling, hanya mampu membelikan arahan kecil sepatu seharga 25.000. Tak dinyana sekali pakai sepatu itu pun langsung sobek. Pemuda asal Blora ini sempat menimba ilmu di tim muda PSIS sebelum dipromosikan ke tim utama pada 2020 silam. Tampil gemilang di sisi kiri pertahanan Laskar Mahesa Jenar berhasil mengantarkannya ke level tim nasional. Dirinya jadi salah satu pilar timnas kita saat jadi runner-up Piala AFF 2020. Di ajang yang sama, Pratama Arhan terpilih sebagai pemain muda terbaik. Dengan pencapaian tersebut membuat beberapa klub asal Asia Timur pun meliriknya. Kini Pratama Arhan merumput di J-League 2 bersama Tokyo Verdy.